Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizli Halimiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam NIM T 2018-3110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen konflik antar guru. Jadi, kepemimpinan dan keanggotaannya di dalam suatu organisasi pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan atau konflik. Nah, sumber konflik di sini berasal dari ketidaksesuaian dan pembagian sumber daya yang tidak rasional. Demikian juga apabila pembagian sumber daya yang tidak secara adil di antara anggota dan pemimpinnya, maka akan dapat menciptakan konflik. Semakin tinggi ketidakadilan, maka semakin kuat pengaruhnya pada penciptaan konflik antara anggota kelompok dengan pemimpinnya. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengelola konflik antar guru. Menurut DeVito, dalam buku Human Communication terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama, penghindaran dan melawan secara aktif. Yang dimaksud penghindaran di sini yaitu menghindar secara fisik nyata, seperti meninggalkan ruangan. Akan tetapi daripada menghindar, lebih baik berperan aktif dalam konflik yang dihadapi, menjadi pembicara dan pendengar yang aktif dan tanggung jawab di setiap pemikiran dan perasaan. Yang kedua, memaksa dan berbicara. Kebanyakan orang tidak menghadapi pokok persoalan, melainkan memaksa posisinya pada orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Alternatif yang nyata di sini yaitu berbicara, mendengar, saling terbuka, empati, dan juga bersikap positif. Yang ketiga yaitu menyalahkan dan berempati. Nah, di sini orang juga lebih cenderung menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah, hal ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Alangkah lebih baiknya mencoba untuk berempati, memahami cara orang lain atau guru lain menilai sesuatu sebagai sesuatu hal yang berbeda. Selanjutnya ada Ganeshaking. Nah, Ganeshaking di sini merupakan istilah yang berarti menyimpan keluhan-keluhan yang ada sehingga dapat muncul pada waktu yang berbeda. Nah, jika ini dilakukan, maka ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Bahkan yang ada akan timbul perasaan dendam dan juga perasaan bermusuhan. Maka dari itu yang harus dilakukan yaitu fokuskan konflik ini di sini, pada saat ini, pada orang yang dituju dan bukan pada yang lain. Yang selanjutnya yaitu menghindari konflik terbuka dan berusaha menyembunyikan konflik dengan tetap berperilaku menyenangkan, namun lebih baik ekspresikan dengan spontan, karena solusi konflik di sini bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan tetapi pemahaman dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu penerimaan pribadi. Maksudnya penerimaan pribadi di sini yaitu mampu mengekspresikan perasaan positif kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya juga mampu membawa konflik pada area di mana lawan bisa memahami dan juga dapat mengatasi. Dan yang terakhir yaitu argumentatif dan agresif verbal. Nah, maksudnya di sini yaitu kesediaan menjelaskan secara argumentatif mengenai sudut pandang dalam konflik tanpa harus menyerang harga diri dari lawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki manajemen konflik yang baik tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah, baik dengan orang baru maupun dengan teman lama. Individu yang memiliki manajemen konflik yang baik akan berpikir dua kali sebelum mengeluarkan pendapat-pendapat yang akan diucapkan. Tidak serta-merta langsung menanggapi pendapat orang lain tanpa dicerna terlebih dahulu, meskipun pendapat itu menurut orang cukup meyakinkan. Kebanyakan individu yang memiliki manajemen konflik yang baik, mereka mampu mengendalikan perilaku dan sikap
berbagai konflik yang terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.